Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi berkaitan dengan pendaftaran peserta didik baru untuk jenjang SD tahun 2023 atau untuk tahun pelajaran 2023-2024, terutama adalah untuk Bapak Ibu yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, terkhusus lagi yang akan mendaftarkan putra-putrinya di wilayah Kabupaten Sleman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi berkaitan dengan jalur pendaftaran, alur pendaftaran, jadwal pendaftaran, dan juga persyaratan mendaftarnya ya Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Dasar hukum pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini mengacu pada 3 landasan ini Bapak Ibu, terutama yang kita gunakan adalah yang paling terakhir yaitu Perkadisdik nomor 041 tahun 2023 untuk wilayah Kabupaten Sleman. Kita lanjutkan pada ketentuan PPDB SD. Nah, untuk ketentuan PPDB ada 3 ketentuan ini Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan usia. Usia yang diterima adalah 6 sampai 12 tahun atau paling rendah 5 tahun 6 bulan. Ini khusus Bapak Ibu. Kenapa ini diberi tanda kuning? Jadi yang usia 5 tahun 6 bulan yang memiliki tingkat kecerdasan atau bakat khusus tadi harus menunjukkan surat keterangan dari psikolog profesional. Untuk sistem pendaftarannya adalah secara online atau daring dan juga luring dengan datang langsung ke sekolah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk daya tampungnya masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu ditentukan berdasarkan rombel. Untuk per rombel daya tampungnya adalah 28 siswa. Jadi sebagai contoh, sekolah paralel di SD Merba 2 itu ada 2 rombel, berarti daya tampungnya adalah 2 kali 28 atau 56 siswa. Itu pun sudah termasuk apabila ada siswa yang tinggal kelas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk jalur pendaftaran PPDB jenjang SD ini ada 3 jalur Bapak Ibu. Yang pertama adalah jalur yonasi berdasarkan yona. Lalu afirmasi ini ada 2, yaitu afirmasi kakak miskin dan juga penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga jalur pendaftaran untuk kepindahan tugas orang tua. Selanjutnya untuk pengecualian jalur pendaftaran 3 ini tadi, pengecualian bagi sekolah swasta, bagi TK khusus untuk TK SD model, dan juga sekolah negeri yang belum terpenuhi daya tampungnya. Lalu untuk tahapan PPDB SD ini ada 2 tahap Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahap persiapan ya. Tahap persiapan itu meliputi aktivasi akun pendaftaran, kemudian validasi dan perbaikan data. Nah, ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan PPDB itu sendiri, terdiri dari verifikasi dokumen, kemudian pendaftaran dan hasil seleksi serta daftar ulangnya. Nah, untuk tata cara aktivasi dan validasi ini dilaksanakan tentu saja sebelum pendaftaran ya Bapak Ibu, dengan loginnya menggunakan NISN, username-nya nisn@ppdb.go.id, lalu passwordnya adalah tanggal lahir putra putri Bapak Ibu. Kemudian untuk validasi ini pengkinian data NIK, nomor KK dan sebagainya. Nah, untuk simulasi pendaftaran itu di tanggal 29 Mei sampai 9 Juni nanti akan dibuka untuk simulasi mendaftar seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk aktivasi ini dilakukan sebelum pelaksanaan PPDB. Maka Bapak Ibu nanti ketika aktivasi ini bisa dibantu dari sekolah asalnya ya, TK asalnya untuk aktivasi. Namun apabila Bapak Ibu belum aktivasi, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di hari pertama, karena nanti pendaftaran untuk pelaksanaan itu dimulai dari tanggal 12 Juni. Ketika Bapak Ibu datang di hari pertama pendaftaran PPDB nanti dan belum aktivasi, maka pada saat itu juga bisa dibantu untuk aktivasi, validasi, kemudian sekaligus mendaftar seperti itu. Tapi kami sarankan Bapak Ibu bisa aktivasi dan juga validasi terlebih dahulu, bisa dilakukan secara mandiri dan juga bisa dibantu oleh guru TK dari TK asalnya seperti itu. Kemudian untuk aktivasi dan validasi ini diperlukan untuk input data ya Bapak Ibu, input data, input identitas, kemudian nomor kontak dan alamat sampai dengan pedukuhannya itu untuk validasi data. Kemudian untuk jalur yonasi Bapak Ibu, kita mulai dari jalur yonasi. Untuk jalur yonasi SD negeri itu ada 4 zona, berdomisili dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman dan luar Sleman. Kemudian
zonasi wilayah yang berbasis Bedukuan. Kemudian penduduk Sleman terdaftar 1 tahun sebelum mendaftar, jadi maksimal tanggal 1 Juli 2022 ya Bapak Ibu. Jadi harus sudah berusia 1 tahun untuk terdaftarnya di KK. Nah, seleksi berdasarkan usia dan poin zonasi. Nah, akan kita lihat untuk zonasi poin-poin zonasinya itu. Jika Bapak Ibu berada satu pedukuhan terdekat dengan sekolah tujuan itu berada di zona 1, maka tambahan untuk poinnya itu tinggi Bapak Ibu, ada 660. Kemudian masih satu desa atau satu kelurahan dengan sekolah tujuan ini berada di luar pedukuhan, itu masih satu desa di luar pedukuhan, itu masuk zona 2, penambahan poinnya adalah 540. Kemudian masih dalam satu kecamatan, masih dalam satu Kapanewon dengan sekolah tujuan, ini di luar desa dan pedukuhan tadi, maka masuk zona 3, penambahnya itu 480 poin. Untuk luar kecamatan atau luar Kapanewon yang masih berada di wilayah Kabupaten Sleman, nah itu masuk zona 4, penambahannya adalah 420. Nah, bagi Bapak Ibu yang KK masih di luar Kabupaten Sleman, ini berada di zona 5, penambahan poinnya 60. Nah, untuk tata cara pendaftaran jalur zonasi Bapak Ibu bisa mengunjungi laman ini ya, dan nanti untuk pendaftarannya itu bisa datang ke sekolah, nanti akan didaftarkan melalui daring seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke sekolah yang akan dituju, itu mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi ya Bapak Ibu, yaitu fotokopi KK dan akta, serta nanti membawa atau menunjukkan dokumen aslinya. Jadi selain fotokopi KK dan fotokopi akta yang nanti dikumpulkan, itu Bapak Ibu juga menunjukkan dokumen aslinya ya, untuk diverifikasi oleh panitia PPDB di sekolah yang Bapak Ibu tuju untuk mendaftar. Kemudian untuk pendaftarannya tadi depan sudah kami singgung, itu tanggal 12 sampai 14 Juni. Nah, pada saat mendaftar secara online ini Bapak Ibu bisa memilih 2 sekolah gitu ya. Kemudian bisa melakukan perubahan pemilihan sekolahan itu sebanyak 2 kali. Kemudian untuk hasil atau pengumuman dari pendaftaran jalur zonasi ini ada di tanggal 15 Juni. Ini untuk hasil seleksi dan ditindaklanjuti dengan daftar ulangnya. Kemudian untuk afirmasi kakak miskin, untuk afirmasi kakak miskin ini ada 15% kuotanya. Nah, afirmasi kakak miskin adalah diperuntukkan bagi Bapak Ibu dari keluarga ekonomi tidak mampu ya. Ini penduduk Sleman, bisa memilih 2 sekolah juga. Nah, warga miskin 2023 sesuai dengan database dinas sosial ya. Jadi pemegang kakak miskin atau menunjukkan surat keterangan dari dinas sosial sebagai pemegang kakak miskin, bukan kakak rentan miskin ya Bapak Ibu, tapi kakak miskin untuk KKM. Lalu seleksinya nanti berdasarkan usia dan urutan pilihan sekolah. Nah, kemudian untuk waktu mendaftarnya ini berdasarkan 3 hal ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih untuk afirmasi kakak miskin jalur pendaftarnya. Nah, bagi pendaftaran kakak miskin ini Bapak Ibu siapkan fotokopi KK, akta, dan kakak miskinnya di bawah ya Bapak Ibu, di bawah aslinya. Kemudian di tanggal 12 sampai 13 hanya 2 hari ini silakan datang ke sekolah tujuan, menyerahkan dokumen persyaratan, kemudian untuk didaftarkan oleh penyelenggara PPDB dan Bapak Ibu memilih 2 sekolah seperti itu. Lalu verifikasi ini di tanggal saat itu juga 12 dan 13 Juni, kemudian didaftarkan online oleh panitia PPDB di sekolah tujuan. Nah, untuk hasil seleksi dan daftar ulangnya itu di tanggal 14 Juni. Jadi hanya 2 hari Bapak Ibu untuk pendaftaran afirmasi kakak miskin. Jika Bapak Ibu memiliki kartu kakak miskin dan ingin mendaftar lewat pendaftaran jalur afirmasi ini, silahkan. Waktunya hanya 2 hari. Kemudian untuk afirmasi disabilitas bagi putra-putri Bapak Ibu penyandang disabilitas yang memiliki hasil asesmen dari psikolog ya Bapak Ibu. Jadi ini juga ditunjukkan dengan surat keterangan hasil asesmen dari psikolog profesional, minimal psikolog dari puskesmas seperti itu. Adalah penduduk Sleman. Nah, untuk afirmasi disabilitas ini hanya memilih satu sekolah saja. Kemudian seleksinya berdasarkan usia dan urutan mendaftar. Kemudian untuk jalur afirmasi disabilitas ini pelaksanaannya 2 hari, hampir sama bersamaan dengan jalur afirmasi KKM tadi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu siapkan fotokopi KK, akta, dan juga surat asesmen dari psikolog tadi. Ini yang asli juga dibawa.
lalu datang ke sekolah menyerahkan dokumen persyaratan tadi, pilih satu SD untuk pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi tanggal saat itu juga 12 dan 13 Juni, hasil seleksi dan daftar ulangnya di tanggal 15 Juni 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang memilih jalur kepindahan tugas orang tua ini yang akan mendaftar di SD negeri adalah bagi Bapak Ibu yang bertugas sebagai ASN, TNI Polri, kemudian BUMD, dan juga perusahaan swasta atau swasta yang berbadan hukum seperti itu. Dan ini untuk surat keterangan kepindahan tugas orang tua di pendaftaran 2023 ini ada batasan maksimalnya Bapak Ibu, yaitu paling minimal maksimal 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir seperti itu. Nah, ini bagi anak dari guru di sekolah tujuan ini juga masuk dalam pindah tugas orang tua ini boleh. Juga penduduk luar Sleman ya, penduduk luar Sleman yang mutasi kepindahan tugas orang tua. Nah, seleksinya adalah berdasarkan usia dan juga urutan waktu pendaftarnya, seperti itu. Nah, untuk pendaftaran kepindahan tugas orang tua ini juga dilaksanakan 2 hari, 12 dan 13 Juni. Silakan Bapak Ibu membawa fotokopi KK, akta, dan juga SK mutasi. SK mutasi ditunjukkan aslinya juga. Nah, untuk pelaksanaannya 2 hari, 12 dan 13, silakan Bapak Ibu datang ke sekolah, menyerahkan dokumen, dan memilih satu sekolah saja. Kemudian verifikasinya juga di tanggal itu juga 12 sampai 13 Juni, hasil seleksinya di tanggal 14 Juni. Nah, untuk luring, pendaftaran luring di sekolah negeri ini adalah bagi putra-putri Bapak Ibu yang belum diterima di SD ya, belum diterima di SD di Kabupaten Sleman, kemudian di SD negeri yang kuota daya tampungnya belum terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendaftar secara luring. Jadi misal Bapak Ibu mendaftar di jalur zonasi, hingga pengumuman Bapak Ibu tidak termasuk ya karena kalah poin berdasarkan zonasi dan juga usia, sehingga putra-putri Bapak Ibu tidak diterima di pilihan 1 maupun pilihan 2. Nah, Bapak Ibu tetap bisa mendaftarkan secara luring di sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya. Nah, ini bisa penduduk Sleman maupun luar Sleman ya, dan waktunya ini tidak dibatasi Bapak Ibu. Pendaftarannya tentu saja setelah pengumuman atau daftar ulang di pendaftaran yang daring atau online tadi. Jadi pendaftaran yang luring itu bisa dimulai tanggal 16 Juni setelah pengumuman dan daftar ulang di jalur online-nya tadi Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2023 atau untuk tahun ajaran 2023-2024 ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.